Di hari ke-9 Gong Ryung berada di antariksa, keadaan di dalam wahana sudah mulai mengembun karena If Kim mematikan mesin penyerap kelembapan untuk menghemat daya. Suhu di sana sudah mencapai minus 20 derajat. Sementara kepala Kang terus berkoordinasi dengan Ea Yuyu, yang baru akan bisa mengirim pesawat Go, setidaknya 5 hari lagi. Sebenarnya, tim antariksa Korea memiliki sebuah pesawat yang bisa mereka siapkan dalam 2 hari. Para astronot yang mengendarai Scorpion telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan kesehatan. Kang Kangsu langsung ditelepon oleh Gowen yang menyuruhnya kembali ke antariksa dan membawa Gong Ryung kembali ke bumi. Kang Kangsu menyanggupinya dan bertanya pada Gowen, bukankah dia punya pesawat di Houston? If Kim yang kehabisan daya darurat memberitahu tim pengendali misi kalau dia akan memutuskan sambungan komunikasi mereka untuk menghemat daya. Kepala Kang bilang pada If Kim kalau mereka telah berkoordinasi dengan AIUU dan akan sampai di sana dalam 24 jam. Dunali mendesak Kepala Kang agar segera mengirim Maru untuk menjemput mereka. Namun Kepala Kang menyuruh Dunali diam dan segera menghubungi Bongani agar menyiapkan pesawatnya dalam 30 jam ke depan. Tapi menurut Dunali, meski mereka pergi dalam waktu itu, mereka akan sampai ke sana ketika If Kim dan Gong Ryung sudah mati karena kehabisan oksigen dan penumpukan karbon dioksida. Tapi Kepala Kang tak punya pilihan lain, dan bahkan ketika dia harus mengirim Park Dong-ah dengan pesawat Maru, itu sama seperti mengirim Park Dong-ah untuk menjemput kematiannya. Sementara di dalam wahana antariksa, kondisi oksigen kini hanya tersisa 28% dan sisa waktu bertahan hanya sekitar 20 jam. Gong Ryung dan If Kim masuk ke dalam tenda sambil meminum miras untuk menghangatkan tubuh mereka. Tiba-tiba, If Kim mengalami kram pada kakinya membuat Gong Ryung sangat khawatir. Karena kondisi di luar tenda sangat dingin, Gong Ryung pun masuk ke dalam tenda If Kim. If Kim tiba-tiba bilang kalau mereka akan lebih hangat jika mereka telanjang. Gong Ryung menganggap hal itu adalah sesuatu yang gila. Tapi menurut If Kim dia hanya mengikuti protokol yang ada. Gong Ryung kemudian mengatakan kepada If Kim kalau tujuannya ke antariksa adalah untuk membuat embrio dari pasangan suami istri ahli waris MZ Group yang merupakan pasiennya. Di sisi lain, Park Dong-ah yang baru datang di kantor Badan Antariksa Korea diserbu oleh para wartawan yang menanyakan rencana mereka untuk memulangkan turis dari stasiun antariksa. Mendengar kalau Gong Ryung telah membuat embrio di antariksa tanpa sepengetahuannya, If Kim menyuruh Gong Ryung menulis sebuah surat wasiat kepada para astronot yang akan menjemput mereka meski mereka sudah mati nanti. Siapa tahu, di antara para astronot itu ada yang bersedia menanam embrio itu. Tuan Choi yang menunggu kedatangan pesawat antariksa yang membawa Gong Ryung menjadi kesal karena pesawat itu tak kunjung datang.